Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan. Eh, di video kali ini saya akan membuat tutorial HTML basic lagi. Eh, oh ya, tak lupa salam untuk dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Pak Erwin Gatot, Eskom Mkom. Beliau selaku dosen pengampu di mata kuliah pemrograman web 1. Oke, di video ini saya akan mempraktikkan itu cara mengubah bentuk font, mengubah background dari suatu halaman, kemudian membuat tabel, mengisi tabel, dan memasukkan foto ke dalam tabel tersebut. Oke, langsung saja. Pertama kita membuat tag seperti ini sebagai penanda bahwa kita menggunakan HTML versi 5. Sebenarnya sih bebas. Kemudian kita memasukkan tag HTML-nya. Nah, di dalam tag HTML ini tuh terdapat dua tag umum. Itu ada head sama body. Nah, di tag head inilah kita ditempati untuk mendeskripsikan dokumen yang akan kita bangun, seperti title-nya, nah di sini title ini berfungsi untuk memberikan judul di tab dokumen kita ketika kita mengaksesnya di browser. Contohnya seperti ini. Saya refresh. Nah, maka berubah tampilannya. Nah, kemudian di sini saya juga akan membuat tag body. Nah, di dalam tag inilah nanti disusun mulai dari judul konten, table, dan lain-lain. Oke, saya mulai membuat. Pertama itu ada judulnya. Saya menggunakan tag H2 supaya nggak terlalu besar. Kemudian saya akan menambahkan garis pemisah antara judul sama tabelnya nanti. Jadi di sini saya tambahkan tag HR. Kemudian di sini saya akan membuat tabel dengan menggunakan tag table. Nah, tag table ini sendiri sebagai pembungkus nanti dari bagian-bagian yang akan saya masukkan, seperti kepala tabelnya, bagian tabelnya, dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini saya
memasukkan tag tr. Nah, tag tr ini fungsinya untuk memberitahu bahwa kita sedang membuat baris, ya, begitu yang saya paham. Kemudian di sini saya menggunakan th sebagai kepala kolomnya. Oke, di sini saya akan membuat studi kasus itu sebanyak 4 kolom. Di sini ada kolom nama, kemudian ada kolom nim, kemudian ada kolom jurusan, kemudian ada kolom untuk fotonya. Oke, saya refresh. Nah, sudah muncul judul, baris, sama kepala dari masing-masing kolom table. Oke, kemudian saya akan isi dari setiap kolom. Saya akan memasukkan isinya. Nah, di sini saya membuat baris kedua menggunakan tag tr lagi. Kemudian saya mengisikannya dengan tag td. Sebenarnya di sini tag th sama td sama saja, cuman fungsi dari atau tampilan dari th ini agak lebih strong atau agak tebal, ya, karena memang digunakan untuk kepala kolom. Oke, kemudian di sini saya isi nama saya. Kemudian NIM saya. Di sini saya sisakan slot kosong untuk diisi fotonya nanti. Saya tambah satu lagi. Kemudian saya refresh. Nah, sekarang saya akan mengubah style dari setiap elemen yang ada di konten ini. Misalnya saya akan mengubah background dari halaman saya. Nah, di sini saya menggunakan text style. Nah, text style ini bebas, bisa dimasukkan di body atau di head atau secara terpisah. Oke, saya buat. Kemudian yang pertama saya akan mengubah backgroundnya. Jadi yang saya panggil itu adalah tag body. Nah, karena tag body ini adalah induk dari semua konten yang ada di sini. Nah, saya panggil. Kemudian di sini saya kasih atribut background. Ya, kemudian saya isi URL sebagai alamat dari background tersebut, karena background tersebut adalah foto.
Kemudian saya masuk ke folder aset, kemudian image, kemudian saya sudah menyiapkan tadi bahannya. Saya press, maka background yang saya sudah tambahkan alamatnya tadi akan muncul di halaman. Nah, kemudian karena backgroundnya ini belum presisi, maka saya harus mempresisikannya dulu menggunakan background size. Kemudian saya menggunakan cover supaya otomatis presisi. Kita sudah tidak perlu mengisikannya angka lagi. Nah, backgroundnya sudah muncul. Kemudian di sini saya akan mengubah warna dan jenis font dari judul konten saya. Nah, kebetulan judul konten saya ini memakai tag H2, jadi yang saya panggil itu tag H2. Kemudian saya akan mengubah bentuknya dulu menggunakan atribut font family. Ya, kemudian di sini kita bisa mengisinya sesuai dengan selera sendiri. Kemudian saya akan mengubah warnanya menjadi warna hijau. Kemudian saya akan memindahkannya ke tengah-tengah konten menggunakan atribut text align. Kemudian di sini saya isi center. Oke. Waduh, agak nge-lag juga nih. Nah, loh, sorry, kesalahan, nge-lag. Oke, kemudian saya akan mengubah warna dari garis pembatasnya atau garis datar ini supaya agak lebih bagus kelihatannya. Nah, kebetulan garis pembatas itu saya buat menggunakan tag HR ya, atau horizontal. Kemudian saya panggil tagnya, kemudian saya kasih atribut border. Kemudian saya isi solid. Kemudian saya akan ubah warnanya. Di sini saya kasih ukuran aja sebesar 2 pixel. Kemudian saya kasih width di sini, atribut width untuk panjangnya atau lebarnya sebesar 50%. Oke. Saya refresh.
Kemudian selanjutnya itu saya akan mengubah atau menambah border pada table yang saya buat. Pertama-tama saya panggil tag tablenya sebagai induk dari bagian-bagian yang lain seperti tr, th sama td-nya. Oke. Nah, di sini yang pertama saya kasih border solid, kemudian warnanya sama seperti di judul dan garis pembatas. Oke. Di sini bebas, bisa dikasih ukuran, bisa tidak. Oke. Di sini saya akan memberikan warna pada setiap border ya, yang ada di bagian dalam. Kemudian di sini saya akan mengubah font family-nya. Saya kasih background dulu. Background color, oke. Juga. Kemudian di sini saya akan memanggil juga yaitu td-nya. Di sini saya isi dengan border, kemudian saya isi 1 pixel, kemudian solid, warna sama. Di sini saya akan mengubah huruf juga di bagian judulnya menggunakan font solid. Kemudian background sama. Kemudian untuk mengubah warna fontnya kita cukup menggunakan atribut color. Kita isi white. Oke. Oke, sudah jadi. Di sini kita akan mengubah warna background dari isi kolomnya. Menggunakan atribut background color, kemudian di sini saya isi warna putih. Oke, saya ubah juga fontnya. Di sini saya isi monospace. Oke. Nah, di sini
saya akan membuat tabelnya menjadi collapse agar border dari tabel ini rapat ke border yang ada di bagian dalam. Caranya kita menambahkan atribut border collapse, kemudian kita isi collapse. Nah, kemudian yang terakhir kita tinggal memasukkan foto dari mahasiswa ini. Oke. Di sini saya akan memanggil gambar tersebut menggunakan tag img. Nah, di sini sudah tersedia atribut. Atribut yang akan kita gunakan di sini adalah src atau source. Kemudian kita cari berada di folder mana foto tersebut, dan jangan lupa menggunakan slash untuk masuk di setiap folder atau directory. Di sini saya sudah menyiapkan ada avatar. Jangan lupa extension dari file tersebut dimasukkan juga. Misalnya kita menggunakan PNG atau JPG. Oke, kita tunggu. Nah, di sini untuk membuat gambarnya kecil atau mengubah resolusi dari gambar tersebut, di sini kita tinggal memanggil tag img yang kita gunakan untuk memasukkan gambar, ya. Nah, salah satu kelebihan kita menggunakan style terpisah yaitu misalkan kita mempunyai 2 tag atau lebih dari 1 tag img. Nah, maka ketika kita ingin menyamakan ukurannya atau posisinya, kita tinggal memanggil 1 tag saja seperti ini. Contohnya saya punya 2 tag img di bawah, kemudian saya akan memanggil cukup 1. Nah, maka keduanya akan berubah. Oke, di sini saya kasih ukurannya 100 pixel. Kemudian kita tambahkan height untuk tingginya, tinggi objek 100 juga. Kemudian kita refresh. Nah, maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Oke, kita tambahkan sedikit
maksud saya satu atribut, yaitu border radius, untuk membuat sudut dari masing-masing foto tersebut menjadi cembung. Nah, oke. Sudah jadi. Oh, tabelnya belum di tengah. Di sini saya akan menggunakan satu tag lagi, yaitu tag center. Kemudian seluruh bagian tabel tadi saya masukkan di dalam tag center, mulai dari tabel tr, th, td. Maka konten saya atau tabel saya itu semula di kiri berpindah ke kanan. Oke. Mungkin sekian dari video tutorial saya. Saya Muhammad Ridwan, asal saya dari Kabupaten Pindrang, mahasiswa STIMIK Akbar, siap, unggul, dan kompetitif dalam dunia usaha dan dunia kerja. Ayo gabung di STIMIK Akbar. Terima kasih.